Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Suja Wicaksono dari Manajemen 23A dengan NPM 23411063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Itu mencakup topik-topik penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekonomi secara luas. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Lingkup makro. Ilmu ekonomi makro berfokus pada ekonomi secara menyeluruh, seperti tingkat produksi nasional, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kedua, analisis jangka panjang. Ekonomi makro mempertimbangkan tren dan pola jangka panjang dalam perekonomian, bukan hanya fluktuasi jangka pendek. Selanjutnya, pengambilan kebijakan. Pemahaman ekonomi makro membantu pemerintah dan membuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi perekonomian secara luas. Selanjutnya, ada indikator ekonomi makro. Pertama, produk domestik bruto atau PDB. Ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Dua, laju inflasi. Presentasi kenaikan harga-harga secara umum dalam suatu produk tertentu. 3. Tingkat pengangguran. Presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. 4. Neraca pembayaran. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Pertama, pengeluaran pemerintah. Penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja publik seperti infrastruktur dan program sosial. Kedua, perpajakan. Pengenaan pajak untuk mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendapat sumber pendapatan pemerintah. Ketiga, tujuan kebijakan fiskal. Menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan mencapai tujuan ekonomi lainnya. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Pertama ada suku bangsa. Mengontrol tingkat suku bunga untuk mempengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat. Kedua, jumlah uang beredar. Mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengendalikan inflasi. Ketiga, ada bank sentral. Lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan moneter di suatu negara. Selanjutnya, inflasi dan pengangguran. Inflasi. Kenaikan harga-harga secara umum yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Kedua, pengangguran. Kondisi di mana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan dapat menimbulkan masalah sosial. Selanjutnya ada kurva Phillips, menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Selanjutnya ada kebijakan stabilisasi, upaya untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran secara bersamaan. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada peningkatan PDB. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa secara agregat. Kedua, ada investasi. Peningkatan stok modal, baik fisik maupun sumber daya manusia, akan mendorong pertumbuhan. Ketiga, produktivitas. Kemajuan teknologi dan efisiensi produksi akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan. Selanjutnya ada demografis. Perubahan struktur penduduk seperti tingkat kelahiran dan migrasi juga mempengaruhi pertumbuhan. Terakhir ada kesimpulan. Ilmu ekonomi makro. Disiplin ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Kedua, indikator ekonomi. PDB, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Ketiga, kebijakan pemerintah. Fiskal atau pengeluaran, perpajakan, dan moneter atau suku bunga jumlah uang beredar. Terakhir ada pertumbuhan ekonomi.
dipengaruhi oleh peningkatan PDB, investasi produktivitas, dan faktor demografi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.